Ketika takwa meningkat kepada Allah, kata Allah, maka aku mudahkan hidupmu. Aku berikan solusi, aku limpahkan rezeki kepadamu. Makanya ketika Allah katakan, la'allakum tattaqun, ayo serius supaya hidup kamu mudah. Ayo serius supaya rezeki kamu berlimpah. Seorang yang hendak menunaikan ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepadanya, juga kepada setiap muslim beriman yang hendak berpuasa, agar tidak main-main dan menganggap ringan kesempatan Ramadan yang Allah berikan pada hidupnya, karena belum tentu nikmat itu akan diterima oleh setiap hamba, atau mungkin bisa berulang di kesempatan yang berikutnya. Tidak setiap orang bisa mendapatkan nikmat Ramadan, dan tidak setiap yang telah mendapatinya akan mengulangi di masa yang akan datang. Karena itu para sahabat Nabi SAW, begitu selesai kemudian mendapati Ramadan, maka banyak di antara mereka bahkan di penghujung Ramadan itu mengalirkan air matanya. Mereka menangis, berharap, ya Allah, kalau bisa jangan berhenti ya Allah, besok Ramadan lagi, lusa Ramadan lagi, pekan depan Ramadan lagi, kalau perlu setiap hari Ramadan ya Allah. Saking inginnya semua waktu itu Ramadan, dan kita diberikan kesempatannya, dan mereka tahu belum tentu tahun depan bisa berjumpa. Karena itu semua bermujahadah ketika akan tiba Ramadan. Dan begitu tiba Ramadan, maka kalimat la'allakum itu digunakan dengan sepenuh jiwanya, maksimal ibadahnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya belum pernah melihat Rasulullah semulia ini dalam ibadahnya, selembut ini dalam sedekahnya, sebanyak ini dalam pemberiannya, kecuali saat Ramadan. Sampai angin yang berhembus sepoi-sepoi pun itu kalah amalannya oleh Nabi. Ya, bayangkan, kan nggak kerasa kan? Angin sepoi-sepoi itu kan kalau meniup kita tuh tenang, nyaman. Saking nyamannya tiba-tiba bikin kita ngantuk, kejeplak gitu kan? Ya, pengaruhnya kuat. Nah itu lembutnya angin yang sepoi-sepoi itu kalah oleh lembutnya Nabi saat beraktivitas di bulan Ramadan. Lembut menghadapi orang-orang yang butuh, cepat beliau semampunya kemudian beliau berikan. Sedekahnya bertambah, ibadahnya bertambah, interaksi dengan Qur'annya dan sebagainya. Dan orang-orang yang bukan Nabi, karena melihat Nabinya serius, mereka lebih serius lagi. Di gambarannya ini Nabi aja yang dijamin surga begitu serius, apalagi saya yang bukan Nabi yang belum jelas surganya. Makanya saya kisahkan di pertemuan lalu, Al-Imam Asy-Syafi'i, itu beliau itu kalau sudah tiba Ramadan, baca Qur'annya nambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Hari-hari biasa, setiap hari sekali khatam, setiap hari. Ramadan sehari 2 kali khatam. Anda bayangkan. Dan pernah beliau saking dekatnya dengan Al-Quran, menemukan satu dalil, itu ke Quran dulu. Baca Quran, sampai ketemu dalilnya. Itu pernah mencari dalil tentang ijma, menghatamkan Al-Quran dulu sebanyak 300 kali. Di begitu yang ke-300, ketemu, oh ini maksudnya ayat ini menunjukkan kepada ijma. Anda bisa bayangkan bagaimana kesungguhan para ulama kita, ketika bersiap mendapati Ramadan, maka meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Maka siapa yang kita yang bukan ulama? Bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan imam, bukan faqih, bukan muhaddits. Maka kata Allah, seakan-akan dihadapkan kita di hadapan Allah untuk menumbuhkan kesungguhan kita dan menunjukkan bahwa Allah serius dengan itu. Kata Allah, kamu di hadapan kita, bukan orang lain. Ini bukan orang yang disebut, maaf, bukan orang yang di zaman Nabi, bukan orang di masa sahabat, bukan orang di masa tabi'in. Tapi kata Allah, la'allakum, kumnya masih ada di depan kita. Tattaqun, kamu, tanpa batas. Kata Allah, kamu mesti serius ya. Karena saya pengen kamu bertakwa. Kamu mesti berubah. Kamu mesti jadi hamba yang taat. Mesti ada perbedaan ketika kamu lahir dengan kamu pulang. Saya ingin tingkatkan takwa kamu. Kalau Anda hafal Quran, demi Allah saya katakan, begitu disebut takwa, itu bisa berlinang air mata Anda. Karena ayat takwa selalu terkait dengan nilai kebaikan. Ketika Allah sebutkan takwa, maka Allah ingin tanamkan kebahagiaan. Nanti kalau Anda sampai ke ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun, di ujung ayatnya, kamu tingkatkan takwa supaya bahagia. Jadi ketika Anda dilatih takwa saat Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Anda tanya, kenapa ya Allah? Kata Allah, saya pengen kamu bahagia. Ayo takwa. Indah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika takwa meningkat kepada Allah, kata Allah, maka aku mudahkan hidupmu. Aku berikan solusi, aku limpahkan rezeki kepadamu. Makanya ketika Allah katakan, la'allakum tattaqun, ayo serius supaya hidup kamu mudah. Ayo serius supaya rezeki kamu berlimpah. Ketika Anda puncaknya mengatakan takwa, Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Saya telah siapkan saya siapkan lil muttaqin bagi orang takwa. Apa itu? Jannatin arduhas samawati wal ardu. Saya telah siapkan surga yang tak bernilai dunia. Batas yang enggak ada batas dunia. Saya kata Allah, saya siapkan surga luasnya seluas langit dan bumi untukmu orang takwa. Kalau kalimat ini digunakan, disambungkan dengan ayat Ramadan, tingkatkan takwa. Saya pengen nyiapkan surga untuk kamu. Saya takut kamu gak ada di surga nanti. Kalau bahasa kita. Ayo tingkatkan takwa. Saya udah siapkan kamu ya, surga seluas langit dan bumi. Jangan sampai kamu gak masuk ke situ. Ayo masuk. La'allakum tattaqun. Supaya meningkat takwamu, sehingga surga ada dalam genggamanmu. Jangan cuma dituliskan, baiti jannati. Rumahku surgaku. Rumahnya ke surga, entenya enggak. Kan repot gitu. Paham ya?